Gue suka banget ketika sebuah brand gaming peripheral itu memaksimalkan line up yang memang bukan produk jualan utamanya, atau lebih ke barang niche lah ya. Kayak gamepad ini. Ini cuma ngasih feel rasa keyboard linear yang talky aja gitu. Ya, ya ini nggak asal bikin aja, ya mungkin gitu. Mereka juga kasih guide tutorial penggunaan yang super jelas dan mudah gua pahamin juga. Nggak kayak gamepad lainnya yang mungkin pernah gua bahas atau tidak, ya kayak ya dengan hal itu doang tuh gue cukup puas sama si gamepad yang satu ini. By the way, ini gamepadnya punya Daxa Rexus ya, yaitu seri Asteria. Desainnya lucu, match juga sama M84X Ultimate gue nggak sih ya. Cuma ketika yang ini harga jualannya itu mahal banget di 1,8 juta, yang ini cuma di 300 ribuan doang. Masih terjangkau, wireless pula. Dan jangan lupa sama ya ini. Mantep ya. Looksnya ini benar-benar mewah dan setiap detailnya ini cukup rapi. Dari main buttonnya dengan ada efek depth gitu, desainnya sama juga di logo Daxanya. Dan analognya ini rubbery dengan grip juga, jadi nggak licin. Dan di bagian D-padnya ini simple banget. Dan seperti biasa, tombol standar gamepad zaman sekarang ada turbo dan juga clearnya. Fungsinya buat apa? Ya nanti gue bakal jelasin, oke? Buat grip pegangan sebenarnya minim ya, cuma di sisi palm doang. Kalau di sisi belakang polosan aja. Sayang nih, mereka cuman pentingin di sisi depan gamepadnya aja. Dan buat trigger sama back standar lah posisinya. Serta untuk pengecasan ini udah pakai USB Type-C dan juga ada tombol mini di sini. Durabilitas menurut gue di sini udah oke ya. Dan setidaknya kalau dibandingkan dengan Logitech F310 ini sih udah lebih oke cuy. Lebih gagah, padat pula isinya, dan bobotnya ini kerasa di 250 graman. Jadi kalau dipegang tuh rasanya tuh proper banget, kayak cukup rigid lah. Ya apalagi yang dibahasnya lagi soal fisik ya, sebenarnya ya gitu lah ya. Pas lo pegang udah kerasa worth it-nya aja, cukup gitu. Cuma sebenarnya yang gue suka di sini adalah warna hitamnya, warna hitam gamepad ini pas di review sama si Evan Fahmi tuh slay banget bener. Warnanya tuh keren banget gitu ya. Dan yaudah, gue bingung bahas apa lagi untuk si gamepadnya ini. Jadi mungkin gue bakal bahas lagi soal cara pakainya biar kalian nggak bingung kali ketika belinya. Tentunya ini bisa digunakan secara kabel tentu ya jelas banget, dan bisa wireless. Ini wirelessnya pakai dongle, bukan pakai Bluetooth, jadi nggak ribet kalau buat pairingnya. Belum lagi kalau nanti ada interferensi kalau Bluetooth kan, ya ini udah enak banget. Dan ini pun juga bisa dikonekin ke device lain kayak ke PS3 bisa, tinggal colok aja ke PS kalian dan udah tinggal main. Dan terus ke PS4 sayangnya sih nggak ada infonya, kayaknya nggak bisa juga. Dan kalau PS5 pasti ya udah jelas nggak bisa. Terus juga bisa dikonekin ke handphone Android kalian juga via OTG. Ya sebenarnya ribet juga, tapi setidaknya bisa kalau kalian bingung mau tanya ke gua, oke? Ketika gue pakai ini juga tinggal pakai aja, nggak perlu setting lagi. Apalagi buat game-game baru ya, memang nggak perlu lagi settingan. Karena ini juga udah punya mode X input punya. Dan kalau lo pengen pakai game lama ya tinggal aja pakai direct input, itu juga bisa. Sekarang gue jelasin cara pakainya ya. Pertama, cara nyalain gamepad ini simple banget, tinggal pencet aja tombol home dan tunggu si logo Daxanya itu nyala ya. Dan itu pun bakal kelihatan kalau LED-nya bakalan nyala. Kalau lo nggak suka LED, tinggal nyalain tombol LED di bagian sisi bawahnya. Dan indikator pertama ketika lo connect ke laptop lo itu di LED kedua bakalan nyala stay seperti itu. Ini tandanya sudah connect dan sekaligus penanda kalau si gamepadnya ini connect di mode X input. Kalau kalian pengen direct input tinggal tahan lagi ya, pencet home selama 5 detik ya. Begitu pula kalau misalnya mau dibalikin, tahan lagi aja. Terus kalau mau muter analog sama D-pad arrow-nya di reverse gitu ya, simple juga, tinggal tahan tombol start sama analog kirinya pencet, dan itu pun auto switch. Sesimpel itu juga kalian kalau mau pakai mode turbo, tinggal tahan tombol turbo terus pencet tombol yang mau jadiin turbo. By the way, turbo ini tuh kayak fitur kayak auto clicker gitu kalau dipencet. Jadi bukannya hold tombol, malah kerjanya itu bakal jadi tap 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 tap. Jadi kayak jangan heran kalau misalnya kalian nggak sengaja nyalain tombol turbonya, oke? Dan kalau mau dinonaktifin simple juga, tahan aja tombol yang udah aktif turbonya dan pencet tombol clear, selesai gitu. Atau kalau lo bingung nih ya, udah pencet kemana-mana, custom si gamepadnya ribet kemana ya, mau balikinnya pusing gitu ya, tinggal pencet aja tombol reset di bagian atas ataupun sebelah tombol, bukan tombol, port USB-C. Itu langsung balik ke settingan awal si gamepadnya dan kelar.
sebenarnya udah jelas banget lo pakai si gamepad ini. Anyway, buat baterainya ini lumayan, ada 600 mAh. Klaimnya ini bisa tahan hingga 10 jam pakainya, tentunya saat di LED mati juga. Ya setidaknya kalau si gamepad ini habis ya lo tinggal colok kabel dan lo bisa tetap main si pakai gamepadnya ini. Dan di paketannya pun juga dikasih kabel USB Type-C, tambah juga ada sleeve bag buat dibungkus kalau misalkan kalian mau bawa-bawa main bareng sama teman kalian. Sama satu lagi nih, gamepadnya ini juga udah punya vibrator. Ini gue lupa mention di awal ya. Jadi nice banget, tinggal lu cari game yang bisa pakai si vibratornya ini. Dan untuk vibrator ini udah kerasa asik punya. Cuma satu nih sebelum kesimpulan, yaitu kekurangannya si gamepad ini ada satu hal yang gue kurang suka, yaitu menurut gue untuk tombol di padnya atau tombol plusnya ini terlalu sensitif. Kadang gue kepleset ya, kalau mau pencet bawah malah pencet ke kiri gitu. Kayak tactile-nya itu nggak dikasih tactile ataupun kasih space yang agak jauh gitu, jadi langsung pencet aja gitu. Jadi kerasa ada penahannya, nggak ada kerasa penahannya, kayak agak ganggu juga. Cuma sekali lu udah terbiasa ya sebenarnya nggak masalah juga. So buat di 300 ribuan, tepatnya di harga 379 ribu ya, ini udah cukup sempurna dengan fitur yang ditawarkan. Jujur sih gua kurang paham apabila kalau ada fitur yang seharusnya ada namun nggak dihadirin ke gamepad ini. Ya karena gua tidak seentusias itu soal gamepad. Tapi selama gua coba di sini gue cukup puas ya. Mungkin bisa jadi pengganti Logitech F710 yang harganya lebih mahal. Ini lu bisa consider juga. Apalagi buat lu yang memang lagi cari gamepad pertama, ini bukan suatu hal yang ribet yang lu perlu pelajarin pas pertama kalinya, karena di guide-nya pun udah dijelasin secara jelas dan lu tinggal main dengan mudah juga pakai si gamepad si Daxa Asteria ini. Jadi ya, mungkin itu aja lo pembahasan gue dari Daxa Asteria. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh gamepad baru wireless dan juga keren, ditambah premium juga ya. Dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.